Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvara Sasabila dari Ilmu Komunikasi 2019 dengan angkatan 21011019111. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul analisis konten strategi promosi pariwisata pada akun Instagram Traveloka. Latar belakang dari penelitian ini yaitu Buddy dan Ellison berpendapat bahwa salah satu hal penting dalam perkembangan internet adalah peningkatan profitabilitas platform media sosial yang memudahkan pengguna internet dalam berkomunikasi, berkolaborasi, serta mempublikasikan konten seperti blog, video, foto, atau komentar. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan destinasi wisata. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk mempromosikan agen pariwisata seperti hotel, restoran, agentur dan perjalanan, serta jaringan industri pariwisata. Yang dan Jadwal mengatakan bahwa saat ini para wisatawan lebih suka mencari informasi menggunakan media sosial daripada menggunakan operator tour atau agen pariwisata konvensional. Platform media sosial memiliki potensi dalam mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang berbeda oleh para wisatawan melalui berbagai pengalaman terkait pariwisata yang dapat dibagikan oleh pengguna media sosial lainnya. Media sosial telah dianggap sebagai sumber pariwisata yang penting karena telah memberikan pengaruh yang besar kepada para pengguna untuk mencari dan berbagi informasi, bahkan hingga menentukan keputusan mengenai tujuan pariwisata mereka. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat kegiatan promosi pariwisata yang dilakukan oleh Traveloka Indonesia melalui akun Instagram-nya. Dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa pertanyaan yang dijadikan sebagai research question, yaitu sebagai berikut. Research question pertama berisi pertanyaan mengenai konten seperti apa yang diunggah dalam akun Instagram Traveloka yang berkaitan dengan promosi pariwisata. Research question kedua berisi pertanyaan mengenai informasi apa saja yang diberikan oleh Traveloka berkaitan dengan promosi pariwisata melalui akun Instagram. Desain penelitian. Menurut Rive dan kawan-kawan, desain penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Desain penelitian dapat menentukan data seperti apa yang harus dicari, bagaimana cara mengumpulkannya dengan cepat, dan bagaimana cara menganalisisnya secara statistik. Desain penelitian dari penelitian ini berisikan promosi destinasi wisata, yaitu yang dibagi menjadi 3, yaitu destinasi wisata alam, bukan destinasi wisata alam, serta menunjukkan harga tiket destinasi wisata. Lalu ada informasi penginapan, yang dibagi menjadi menampilkan dan memberikan informasi mengenai hotel, dan menampilkan dan memberikan informasi mengenai resort. Lalu yang ketiga ada informasi alat transportasi yang dibagi menjadi 3, yaitu memberikan informasi mengenai alat transportasi darat, memberikan informasi mengenai alat transportasi laut, dan memberikan informasi mengenai alat transportasi darat. Contoh sampel dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 2 foto di atas menunjukkan bahwa destinasi wisata alam yang diposting di akun Instagram Traveloka. Lalu 3 foto di bawahnya merupakan destinasi wisata yang bukan wisata alam atau bisa disebut sebagai wisata rekreasi. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten yang diposting oleh akun Instagram Traveloka. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah konten Traveloka yang terdapat promosi destinasi wisata di Indonesia. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam menganalisis konten pada akun Instagram Traveloka adalah teknik cluster sampling. Teknik ini digunakan dengan cara pengambilan sampel secara acak, sederhana, sistematis, dan bersingkat. Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena sebagian konten yang diambil dapat mewakili keseluruhan cara promosi yang dilakukan Traveloka pada akun Instagram-nya.
Lalu ada analisis data. Dalam penelitian ini digunakan teknik simbol coding yang merupakan teknik yang mencatat simbol atau pesan yang diberi interpretasi. Dalam penelitian ini ditentukan langkah analisis seperti menentukan objek, menentukan kategori yang diteliti, menentukan unit analisis, menentukan sampel, membuat coding analisis, melatih coder, melakukan pengkodingan, menganalisis, serta membuat laporan. Lalu ada uji validitas. Uji validitas pada penelitian ini adalah construct validity. Construct validity diartikan sebagai demonstrasi eksperimental test yang mengukur struktur yang akan diukur. Eksperimen tersebut dapat berbentuk studi kelompok diferensial di mana dilakukan perbandingan performa pada dua kelompok. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah intercoder intercoder. Reliabilitas intercoder melibatkan minimal dua peneliti yang secara independen mengkodekan materi, sedangkan reliabilitas intercoder mengacu pada cara konsisten yang digunakan peneliti untuk mengkodekan. Dalam penelitian ini terdapat dua coder yang melakukan analisis. Pengkodingan membutuhkan pelatihan selama 3 jam dalam 2 hari berturut-turut. Pengkodingan dilakukan dengan menggunakan 24 konten pilihan yang diposting oleh Traveloka dalam akun Instagramnya yang berkaitan dengan promosi destinasi pariwisata. Konten yang dianalisis diposting pada 2 Januari hingga 2 April 2021. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kemajuan teknologi telah mengubah cara berbisnis industri pariwisata dalam memproduksi dan mempromosikan produksinya, serta mengubah cara wisatawan dalam membeli dan berpariwisata. Hasil penelitian ini telah menjawab research question bahwa konten yang diposting oleh Traveloka adalah akun Instagramnya. Dalam akun Instagramnya adalah konten yang berhubungan dengan destinasi wisata baik alam ataupun bukan wisata alam. Harga tiket destinasi wisata serta akomodasi seperti hotel, resort, serta alat transportasi darat, laut, dan udara. Traveloka telah memanfaatkan berbagai media untuk melakukan promosi dan pemasaran secara intens. Salah satu media sosial yang digunakan Traveloka adalah Instagram. Sekian presentasi yang saya sampaikan mengenai hasil analisis. Terima kasih dan maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.